Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah para ikhwah, para jemaah kaum muslimin, kaum muslimah yang semoga senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis kita, Majelis Al-Arba'un An-Nawawiyah, 40 hadis pondasi utama dalam agama kita. Insyaallah kalau nggak salah ingat, pertemuan kita yang terakhir hadisnya sudah kita baca, perawinya sudah kita yang dipelajari, tapi isinya belum ya, gitu. Isinya belum, jadi akhirnya kita harus ngulangi membaca hadisnya. Taib an Amirul Mukminin, dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu hanya tergantung kepada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya semua orang tergantung kepada apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, barang siapa hijrahnya itu adalah ikhlas hanya karena Allah untuk menjalankan perintah Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka berarti hijrahnya itu adalah untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya, barang siapa yang hijrahnya itu hanya untuk mendapatkan harta dunia, yusibuha, pasti dia akan bisa mendapatkannya. Awim meraatin, atau barang siapa yang hijrahnya itu untuk mengawini wanita, yang kihuha, pasti dia akan bisa menikahinya. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya tergantung kepada niatnya dia berhijrah. Pertemuan yang kemarin para jamaah sekalian, yang kita pelajari pertama hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim itu adalah riwayat hadis yang paling sahih yang pernah ada, adalah hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Di dalam Sahih Bukhari ada, di dalam Sahih Muslim juga ada. Itu derajat hadis yang tertinggi di bawah hadis mutawatir. Itu yang telah kita baca pada pertemuan kemarin. Yang kedua yang telah kita pelajari juga dalam pertemuan yang kemarin, ini pertemuan yang kemarin adalah tentang perawi hadis kita, Amirul Mukminin Umar ibn Khattab, yang kita katakan kemarin. Jadi orang yang pertama kali dapat gelar Amirul Mukminin adalah Umar ibn Khattab. Amir itu pemimpin, mukminin itu orang-orang yang beriman, pemimpinnya orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena kalau Rasulullah dulu sebagai kepala negara, beliau adalah dipanggilnya ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah,
Maka di hari yang sama itu pula lah Abu Bakar diangkat menjadi pemimpin kaum muslimin, menggantikan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai kepala negara, bukan sebagai seorang nabi. Bukan sebagai seorang nabi. Besok dibaiat kembali oleh segenap kaum muslimin hari Selasa pagi. Kemudian beliau dipanggil oleh kaum muslimin dengan panggilan ya khalifata Rasulullah, wahai penggantinya Rasulullah. Jadi 2 tahun kemudian, 2 tahun 2 bulan kemudian beliau meninggal dunia. Kepemimpinan kaum muslimin diteruskan oleh Abu Bakar, oleh Umar ibn Khattab. Beliau dipanggil ya khalifati Rasulullah, wahai penggantinya Rasulullah. Umar mengatakan, ojo ngono rek, loro kabeh ngono. Ya engko nek kapan orang setelahku piye? Nah terus pripun? Kami manggil jenengan itu pripun gitu. Maka beliau mengatakan antumul mu'minun wa ana amirukum. Kalian itu kaum mukminin dan aku adalah pemimpin kalian. Panggil aku Amirul Mukminin. Dan itu adalah gelar pertama yang ada di tubuh kaum muslimin di zaman Umar ibn Khattab. Para hadirin azani Allah yakum, perawi hadis ini adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Yani beliau berkata, innamal a'malu binniyat. Redaksi hadis ini salah satu redaksi hadis. Jadi riwayat ini diriwayatkan dengan beberapa riwayat yang lain. Jadi dalam beberapa riwayat yang lain ada lafadznya itu innamal amalu binniyah. Ada riwayatnya itu innamal a'malu binniyah gitu ya. Jadi riwayatnya itu macam-macam. Kenapa? Karena meriwayatkan hadis itu beda dengan meriwayatkan Al-Qur'an. Nih meriwayatkan Al-Qur'an, menyampaikan Al-Qur'an itu harus persis huruf-hurufnya, nggak boleh geser. Karena lafadznya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kono wong itu mengatakan, yani koyoke lafati Al-Qur'an ngene, koyoke piye to koyoke apal ya ucapno, gak apal ya jangan ucapkan. Tapi kalau hadis itu boleh meriwayatkan secara makna. Lafate mungkin keliru-keliru titik tapi maknanya semakna. Itu yang dalam dunia ilmu riwayat namanya ar-riwayatu bil makna, semakna. Kenapa? Karena hadis itu adalah bagian dari wahyu. Tapi yang bagian dari wahyu itu maknanya, lafadznya itu lafadz cinten? Lafadznya itu lafadz Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah itu ada 3 jenis. Nggih, wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada 3 macam. Ada Al-Quran, ada hadis qudsi, ada hadis nabawi. Ada Al-Quran, ada hadis qudsi, ada hadis nabawi. Al-Quran itu yuk dari mulai Al-Fatihah sampai minal jinnati wan nas. Itu lafadznya datang dari Allah, maknanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jadikan lafadznya itu nilai khusus. Jadi huruf per hurufnya berpahala dan bisa dibaca kalau mau ibadah sholat. Dalam istilah para ulama itu yuta'abbadu bitilawatihi man qara'a kitaballah falahu bikulli harfin hasanah. Barang siapa yang baca kitab Allah, per hurufnya itu dapat 1 kebaikan. Kamu dan 1 kebaikan berbalaskan 10 pahala. Murai Allah Subhanahu wa taala 1 kebaikan itu pahalanya 10. Ini minimal. Belum ditambah bonusnya. Ini minimal. Wala taqulanna alif lam mim harf. Kamu itu jangan katakan alif lam mim itu 1 huruf. Tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi maca Quran itu berpahala meski orang ngerti artine. Tapi nek ngerti artine luwe agung. Gambarane Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ku ngeten. Gambarane Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu begini. Podo-podo sama-sama maca Al-Qur'an. Yang ngerti artine maca terus paham gitu ya.
sama nggak ngerti arti ini, pahalanya sama dari sisi hitungan. Sama-sama alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, itu hitungan hurufnya sama, pahalanya sama. Masa alif lam mim sing ngerti karo sing nggak ngerti hurufnya beda hitungane, padha. Hitungane itu padha, pahalanya anggaplah hurufnya wonten pira, Pak? Gak ngerti aku. Anggaplah 15, ini anggaplah 15. Ya sama, 15 huruf. Ya sama, masing-masing dapat 10 pahala. Tapi beda. Apa bedanya? Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Sing gak ngerti huruf anggaplah pahala iku wujude semongko. Ya semongko cili-cili. Tapi 150 biji. Ini kan hurufnya 15. 15 kali 10 pahala berarti 150. Anggaplah wujud pahala itu semongko. Yuk semongko 150 cili-cili. Lah sing ngerti artine yuk 150 tapi gede-gede. Nah jenengan milih sing pundi? Sing gede-gede. Jenengan milih sing pundi, maka yang besar-besar itu perlunya kita bacakan. Baca Quran itu kalau bisa itu moco, faham artine. Ngoten nggih. Kalau nggak bisa Ustaz, yo belajar tuwa wis tuwa. Pisah baca Quran itu jadi dua model. Ada qiraatu tilawah, ada qiraatu tadabbur. Qiraatu tilawah niku pripun? Maca sekedar baca. Itu untuk ngejar banyaknya huruf. Qiraatu tadabbur itu maca sambil disandingi terjemah. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu adalah kitab, yakni sebagai petunjuk bagi manusia, bagi orang-orang yang bertakwa. Oh, ngono maknanya. Lanjut. Alladzina yu'minuna bil ghaib gitu. Jadi ada waktu untuk baca tilawah, ada waktu untuk baca tadabbur. Ngoten nih. Ya, semacam itu. Itu Al-Qur'an. Yang kedua hadis qudsi. Hadis qudsi ini kenapa, Pak? Rasulullah ngomong qala Allah taala, Allah berfirman. Tapi lafaz iku didoleki di Al-Qur'an sampai elek gak ketemu. Jadi misalkan Rasulullah bersabda, qala Allah taala, Allah berfirman, a'dadtu li'ibadiyal muttaqin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Aku wis nyediakan untuk hamba-hambaku yang bertakwa surga yang tidak pernah dipandang oleh manusia, yang belum pernah terdengar oleh telinga, yang belum pernah terbesit dalam pikiran manusia. Ini sabdanya Rasulullah, napa firman Allah? Firman Allah, Rasulullah ngomong langsung qala Allah berfirman. Tapi ini dipadosi teng Al-Qur'an, dicari teng Al-Qur'an, ya sampai elek ora ketemu, memang ra ono, memang enggak ada. Hadis dalam Arba'in Nawawi, ngoten nggih, kan ada beberapa hadis berikutnya. Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi faj'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai para hambaku, aku itu mengharamkan kezaliman atas diriku sendiri, dan aku jadikan itu haram atas kalian, jangan saling menzalimi. Ini firman Allah, bukan sabda Rasulullah SAW, tapi tidak terdapat dalam Al-Quran. Maka itu namanya hadis qudsi. Lah kalau hadis qudsi periwayatannya boleh dengan makna, boleh dengan makna, karena tidak bernilai Al-Quran. Yo mocoe per hurufe nggak koyo Al-Quran. Nek kalau baca hadis, baca yang lain itu kan pahala itu pahala nilai umum, bukan per huruf. Terus nggak boleh dibaca saat sholat, geger ku jamaah. Yani walallin amin. Yani inni adatu ngono ora kabeh. Yani adatu libadiyal muttaqin, makmumi geger. Kenapa yang dibaca itu hadis qudsi, bukan Al-Qur'anul Karim. Itu hadis qudsi. Yang ketiga, hadis nabawi. Ini juga bagian dari wahyu. Tapi hadis nabawi ini para jamaah sekalian, yang diwahyukan oleh Allah itu maknanya. Jadi Allah itu mengilhamkan maknanya ke dalam hati Rasulullah SAW, lalu oleh Rasulullah diungkapkan dengan bahasa sendiri. Maka lafaz Rasulullah SAW, tapi maknanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu namanya juga wahyu. Tapi adalah yang lafadznya Rasulullah SAW, lafadznya beliau Sallallahu Alaihi wa
wasallam. Begitu, itu hadis nabawi dan tiga-tiganya wahyu. Makanya kan dalam awal surat An-Najm itu Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu enggak bicara karena hawa nafsu, tapi semuanya adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Enggak mungkin keliru, enggak mungkin salah, enggak mungkin keliru, enggak mungkin salah. Dan kata perkataannya Rasulullah itu mengandung makna yang agung karena Allah memberikan kepada Rasulullah anugerah jawami'ul kalim. Kata Rasulullah SAW, yani fudziltu alal anbiya'i bisittin. Aku itu diberi keutamaan, diberi keistimewaan di atas seluruh para nabi itu bisittin, 6 perkara. Rasulullah memiliki 6 kelebihan, kekhususan yang tidak dimiliki oleh para nabi yang lain. Apa Pak? Siapa tahu, global aja, kita nggak bahas itu wong. Global aja. 1. Beliau itu akhir para nabi. Yang kedua, beliau itu diutus untuk semua manusia. Semua nabi diutus untuk kaumnya masing-masing. Yang ketiga, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, aku itu diberi jawami'ul kalim. Itu jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Jawami'ul kalim itu ucapan pendek mengandung makna yang luas sekali. Jadi itu kalimat yang tidak Allah berikan kepada siapapun. Yang keempat, kata beliau, bumi ini dijadikan oleh Allah untukku, untuk tempat sholat, untuk alat sholat. Kalau di umat-umat sebelumnya, ini ibadah itu harus di tempat ibadah. Jadi nggak boleh tempat yang lain. Tapi kalau umat ini, ya mau di terminal, mau di sawah, mau di hutan, mau di tengah laut, ini wajib sholat, tetap sholat. Ada air, wudhu. Gak ada air, tayamum. Jadi itu khusus umat ini. Yang kelima, uhillat liyal ghanimah, ghanaim. Ghanimah itu halal untukku. Kalau umat-umat yang lain haram. Ini para nabi sebelumnya dulu nih perang sama orang kafir, terus dapat harta rampasan perang. Harta rampasan perang itu ditumpuk di depan semua orang, gitu ya, ditumpuk. Terus kemudian ditunggu akan datang api dari langit turun. Seru ono zaman itu ono foto ono api. Tapi orang ono foto. Turun dari langit, datang menyambar, hangus habis, selesai. Ini suatu ketika di zaman Nabi Yusha ibn Nun itu dikumpulkan api kata toko. Kenapa? Ya api kata toko. Ono sing salah apa ora? Akhirnya Nabi itu pikiran paling ono sing maling iki. Ono mas perangmu, delok wong kafir ono jam tangan wapi sendiri dari ini. Akhirnya diperiksa ketemu ada gelang yang disembunyikan, ditaruh, kemudian turun api dari langit. Kalau nyanyi di kalangan kaum muslimin kan ghanimah itu dibagi-bagi. Yang keenam, wa nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku ditolong, musuh ikut takut duluan kepadaku sebelum perang sebulan yang akan datang. Gitu ya, jawami yani al-kalim. Itu adalah sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka enggak mungkin salah, ya, enggak mungkin salah. Suatu hari Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin Al-As. Abdullah bin Amr bin Al-As kan manusia jenius. Belajar bahasa Ibrani itu 2 minggu selesai dan iso. Nih, aku kan belajar bahasa Inggris ra iso. Beliau itu diperintahkan oleh Rasulullah untuk mempelajari bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani bahasa apa? Bahasa Taurat. Bahasa asline Taurat itu bahasa Ibrani, bahasa Suryani. Bahasa asline Taurat dan Injil. Ngoten nggih. Nah, suatu ketika Rasulullah SAW niku ketipu dalam tanda kutip oleh orang-orang Yahudi. Karena apa ya? Beliau kan nggak bisa bahasa apa itu? Bahasa Ibrani, bahasanya asli mereka. Akhirnya Rasulullah memerintahkan kepada Abdullah bin Amr bin Al-As untuk belajar bahasa asing, bahasa non Arab, belajar 16 hari lancar bahasa Ibrani. Wong saiki ngono mah kamlot iku. Sekolah ngono, kuliah ngono. Wong belajar bahasa Inggris tahun 2 tahun dianggap pinter kok padahal yo. Semacam lah. Beliau itu pinter nulis, jenius orangnya. Karena pinter nulis, pada rata-rata para sahabat itu gak bisa nulis. Kan masyarakat di zaman itu kan ummi. Gak bisa maca, gak bisa nulis. 1-2 orang yang bisa. Salah satu di antara mereka yang bisa adalah Abdullah ibn Amr bin As. Beliau itu kemana-mana. Rasulullah ngomong apapun ditulis.
Nah, itu tuh dikomentari oleh para sahabat yang lain. Dul. Kan jeneng Abdullah. Kan jeneng Abdullah. Bener toh? Abdullah kan wong Jawa manggilnya jadi Dul. Dul. Sampeyan kuwi aja ngono. Lah wong Rasulullah itu ya manusia biasa, kadang-kadang ya nesu, marah. Rasulullah pernah marah? Ya pernah. Kadang-kadang Rasulullah itu ya sedih. Ya mungkin aja pada waktu Rasulullah marah itu ngomongi ya ini salah. Ya aja tulis kabeh lah. Aja ditulis semua. Abdullah ku sedih, ngono biasanya beliau kan semacam itu. Patulah beliau sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah mengatakan, ya Rasulullah, kula niku biasai semua yang jenengan sampaikan saya tulis. Lah kok teman-teman niku komentar ngoten kula niku dibully ngene bahasa saiki ngono. Kalau nyeni teman-teman kok nyeni berkata demikian. Nyeni pripun ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, "Uktub ya Abdullah, fama kharaja min hadzal fam illa haq." Tulis ya Abdullah, tulisan. Karena tidak ada yang keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Tidak ada yang keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Kondisi apapun yang keluar dari mulut Rasulullah SAW adalah kebenaran. Sampai pun guyonan itu gak mungkin salah, gak mungkin benar. Dalam Sahih Bukhari, suatu ketika niku wonten mbah-mbah, ada mbah-mbah gitu, menghadap sama Rasulullah SAW, nenek-nenek nih, menghadap sama Rasulullah SAW. Kemudian beliau ngomong setelah bertanya mengenai masalah agama, kemudian beliau ngomong, ya Rasulullah, tolong jenengan doakan saya bisa masuk ke dalam surga. Rasulullah SAW ngomong, yani mbah di surga itu nggak ada mbah-mbah. Nangis. Sudah jadi muslim, sudah jadi orang taat, sudah sepuh, ya siap-siap meninggal dunia, kemudian minta didoakan oleh Rasulullah masuk ke dalam surga. Jawabnya Rasulullah kok malah ngoten, mbah di surga itu nggak ada mbah-mbah. Nangis beliau, nangis. Begitu melihat mbah itu nangis, Rasulullah senyum lalu mengatakan, mbah, orang itu kalau sudah masuk surga balik muda lagi antara 30 sampai 40 antara 30 sampai 40 tahun. Dia kan umur puncak. Durung dadi wong yo gak bocah. Katanya orang dadi wong itu kan umur 40 tahun. Makanya rata-rata nabi itu tidak akan jadi nabi di atas 40 tahun. Nanti kalau masuk surga itu balik nom-nom gitu. Terus bentuknya kayak bentuk bapake. Sinten? Nabi Adam. Nabi Adam itu dulu pada waktu Allah ciptakan di surga itu tingginya berapa? 30 meter. Bahasa hadisnya itu 60 zira. 60 zira. Satu zira niku sak menten dari ujung ini sampai sini. Itu satu zira. Kata para ulama-ulama Syafi'iyah 48 cm. Ini sampai sini. Ya kisarannya 48 ping suita pinan. Ya 27 28 meter. Tok. Nek wong itu umur kan gak mungkin kuru kados kula to. Umur tadi diting lo tur. Wong kok teng ngomong apa tadi itu semacam itu. Itu guyone Rasulullah tapi tetap benar, gak mungkin bohong. Suatu ketika Rasulullah itu didatangi sama ibu-ibu. Setelah tanya beberapa masalah, kemudian Rasulullah itu tanya, Mbak, lah sampean kan istrinya emas yang meripati ada hitam-hitamnya itu toh, ada warna hitamnya itu toh. Jadi wanita itu bingung, selama dia jadi istri nggak pernah merhatikan meripati suami ini. Pulang-pulang itu meripati suami ini dipandengi. Napa toh dek, kok mandeng motoku pun apa? Tadi saya ketemu Rasulullah, kata sampean meripati sampean itu ada hitam-hitamnya. Loh ya mesti meripati orang ada hitam ikon itu nggak bisa ngomong, nggak bisa melihat. Itu guyon ya Rasulullah, tapi tetap jujur, ngoten. Tapi tetap jujur. Kita kembali pada hadis. Kang lantur kemana-mana. Innamal a'malu binniyat. Ngoten, innamal a'malu binniyat. Ana katakan tadi riwayat ini datang dari beberapa model, ada beberapa lafaz-lafaz yang lain. Ya karena ana dulu pernah diprotes. Pada waktu saya nulis buku itu loh Pak, kaidah-kaidah fikih itu loh. Lah, hadis yang pertama tentang masalah kaidah itu kan hadis ini yang saya tampilkan. Tapi qadarullah aku nggak peduli, nggak terlalu perhatian. Saya copy paste dari Sahih Bukhari. Dari zaman saya kan zaman copy paste tuh yo. Copy paste dari Sahih Bukhari.
tak cuplik gitu aja. Lafati itu innamal amalu binniyah. Lafati itu. Protes kalau teman-teman. Salah Ustaz. Salah, hadis sampean salah. Mosok toh? Tak buka kitabnya. Oh iya, gak podo karo Arba'in Nawawi. Gak podo karo Arba'in Nawawi, tapi podoe karo Sahih Bukhari. Dalam arti ini itu salah satu riwayat. Nanti kalau ada ustadz meriwayatkan dengan lafaz yang lain, ojo di salano, nggak ada salano. Ini, baik. Tapi akhirnya tak ganti juga dengan lafaz ini, yakni karena lafaz ini kadung kondang. Jadi nyalai sing kondang itu ya ora lumrah. Orang ilok nih wong Jawa nih. Innamal a'malu binniyat. Innama niku dalam bahasa balaghah niku lil hasr. Lil hasr itu untuk arti pembatasan. Nih bahasa kita itu hanya. Al-a'mal itu bentuk jamak dari amal. Mencakup amal hati, amal lisan, amal perbuatan anggota badan. Amal itu kan hati punya amal. Apa contohnya amal hati? Yuk sedih, yuk berharap, yuk takut, yuk amal hati kan? Sedih, berharap, takut, harap-harap, macam-macam. Itu namanya amal hati. Amal lisan, maca Quran, zikir, ya apalah gitu ya, amal lisan. Amal perbuatan banyak amal perbuatan. Yuk sholat, yuk haji, yuk jihad, yuk bakti sama orang tua, apa beda. Itu amal. Jadi bin niat dengan niat. Berarti mana dari hadis ini? Amal apapun itu nilainya di sisi Allah tergantung pada niati. Ini tergantung pada niati. Amal apapun itu hanya tergantung kepada niatnya. Tergantung yani kepada niatnya. Amal apapun itu tergantung kepada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya semua orang tatkala beramal itu hanya tergantung kepada apa yang dia niatkan. Ini apa yang dia niatkan. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini dikatakan oleh para ulama, hadis ini menunjukkan amal itu tergantung niat. Wong sing beramal tergantung niatnya. Dan itu mencakup dua jenis niat. Mencakup dua jenis niat. Niat itu ada dua. Ada niatul amal, ada niatul ma'mul lahu. Nah katakan nih, yang pertama niatul amal. Niatul amal itu innamal a'malu binniyat. Yang kedua niatul ma'mul lahu, itu wa innama likulli imri'in ma nawa. Baik, sekarang ini aja, tak selesai ini. Apa itu niatul amal? Niatul amal itu amal perbuatan ini karpe sampeyan iku untuk opo? Lah niatul ma'mul, amal perbuatan ini karepe sampeyan untuk sopo? Yang pertama itu opo? Apa niatmu dalam beramal ini? Yang kedua, untuk siapa kamu beramal ini? Lah, niatul amal itu kaitannya dengan kajian fikih. Sedangkan niatul ma'mul itu kaitannya dengan kajian tazkiyatun nufus. Kajian hati, kajian ikhlas dan macam-macamnya itu, riya, sum'ah, ikhlas, yani dan macam-macamnya itu. Baik. Kita bahas sekarang yang pertama dulu. Niyatu al-amal. Amal yang kita lakukan itu diniatkan untuk apa? Kenapa para jemaah sekalian? Karena amal itu kan banyak yang sama. Salat subuh sama salat qobliyah subuh niku bentene napa? Salat subuh 2 rakaat. Qobliyah subuh 2 rakaat. Bedanya apa? Yang satu dawa, yang satu pendek Ustaz. Iku enggak beda. Karena salat subuh pakai kulhu ya sah. Kan Ustaz, Rasulullah itu nih sholat subuh itu
panjang, pakai alif lam mim sajdah sama nyanyi hal ata alal insan. Mungkin itu Jumat ya. Nyanyi. Baik. Nek salat qobliyah kulullah qul ya ayyuhal kafirun sama qullah. Iku ora bedane. Karena pertanyaan fikihnya, nek jenengan salat subuh pakai qul ya ayyuhal kafirun sama qulullah sah napa mboten? Sah. Ya berarti gak beda. Lah nek jenengan salat qobliyah subuh terus pakai alif lam mim sajdah sama kul nyanyi hal ata alal insan sah napa mboten? Sah, ya berarti gak beda. Mek biasa ya Rasulullah niku begitu. Yani bedane niat. Lah kalau jenengan itu keliling masjid ini, muter ping 7. Iku perbuatan itu haram, berpahala napa berdosa? Ya tergantung karepe apa. Nek karepe tawaf jadi syirik. Nek karepe jogging jadi halal. Nek karepe niku ndoleki dompeti ibuke sing ketinggalan kari pas salat subuh jadi pahala. Tergantung niati. Makanya kata para ulama, niatul amal itu ada 2 macam. Fungsinya itu ada 2. Tamyizul ibadat ba'dhuha min ba'd. Membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Yang kedua, membedakan antara mana ibadah, mana bukan ibadah. Membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Semua ibadah niku para jamaah sekalian ada yang mirip. Mesti ono miripe. Salat subuh sama salat qobliyah itu sama. Sama persis. Nggih. Salat tahiyatul masjid sama salat qabliyah itu sama persis, tata carane sama persis. Salat duhur karo salat asar bagi musafir itu sama persis. Musafir kan bisa salat asar di waktu duhur, bisa salat duhur di waktu asar, persis. Lah, poso ini kalau orang puasa di bulan Syawal, iki poso qadha apa poso Syawal, apa poso Senin Kemis, apa poso nazar, persis. Kuna bedanya. Ini orang itu misalkan ngasih duit, Mas, sampean tak kasih duit, iki zakat, apa sedekah, apa hadiah, apa wakaf, apa nyaur utang, kan padha-padha ngekeki. Ini persis, ngono ya. Jadi, terus bedanya apa? Pembedanya itu niat. Satu ibadah dengan ibadah yang mirip, itu bedanya adalah niat. Niat itu menentukan nilai atau menentukan ibadah itu ibadah apa. Jadi menentukan ibadah itu ibadah apa. Nek diniatkan ini ya jadi itu, nek diniatkan itu ya jadi itu. Gambarane nyata nggih. Gambarane nyata. Jenengan itu jadi apa ya? Kalau ba'da azan subuh niku sudah bangun nggih, mau berangkat ke udan. Mau budal itu kok ke udan. Jadi karena malas dingin itu gak kepikiran salat qobliyah, langsung salat subuh di rumah. Istrinya baru keluar dari kamar mandi ngomong, "Pak, ngono. Pak. Lah wong jarang-jarang salat di rumah, pas udan gak berangkat ke masjid aku ditinggal, ya orang jamaah ngono." Akhirnya setelah salam ngomong, "Wong salat qobliyah kok." Wong salat qobliyah padahal niati mau salat subuh. Pertanyaan saya, itu salat apa itu? Tengah-tengah itu seneni karo bojone. "Pak, wah, jarang-jarang salat di rumah, kok salat di rumah pisan kok tinggal. Ya boyo jamaah karo aku." Akhirnya tengah-tengah salat itu ganti judul. Tengah-tengah salat itu ganti judul. Awalin niatnya salat subuh, sekarang ganti judul. Iya ya. Woi, saiki ganti salat sunah lah, engko salat subuh neh ngono ya. Akhirnya ganti niat salat qobliyah. Salam-salam terus ngomong salat sunnah kok. Salat sunnah kok. Sekarang salat tadi salat apa?
Jadi sholat apa? Ya nggak bener karo-karo nih. Kenapa nggak bener karo-karo nih? Hah? Kalau dianggap sholat subuh kan sudah dibatalkan oleh dia di tengah-tengah sholat. Di tengah-tengah sholat dia yang membatalkan itu dengan niat. Diganti sholat qobliyah. Dianggap sholat qobliyah, niat itu dari awal. Akhirnya gak karu-karu nih. Terus gak pahala Ustaz. Yo ono pahalai, tapi pahala apa? Pahala sholat mutlak namanya. Subuh ora, qobliyah ora. Sholat mutlak. Sholat mutlak itu apa? Sholat tanpa jeneng. Sholat tanpa nama. Ono tuh sholat tanpa nama. Iku jenenge sholat mutlak. Semacam ini Pak. Jenengan ba'da zuhur. Terus sholat qobliyah toh. Sholat qobliyah, sholat zuhur, sholat ba'diyah. Terus taklim kok jam-jam piro. Wis jam piro ngono lah. Bar taklim, terus mau pulang sholat sik lah 2 rakaat. Boleh? Boleh. Sholat apa namanya? Sholat apa namanya? Diarani sholat tahiyatul masjid ya ora. Diarani sholat ba'diyah zuhur ya wis. Diarani sholat duha kok waktune awan. Kan gak mungkin sholat duha. Diarani sholat nyanyi apa? Sunnah wudu kok wudune kesadurunge zuhur mau. Terus sholat apa? Ya sholat tanpa nama. Pokoknya sholat ngono wae. Sholat sunnah ngono wae. Itu namanya sholat sunnah mutlak. Lah sholat sunnah mutlak karo sholat qobliyah itu bedanya apa? Sholat tadi loh, kasus yang saya ceritakan tadi loh. Apa bedanya kalau sholat itu kita katakan sholat sunnah qobliyah subuh dengan kita katakan sholat sunnah mutlak? Pahalanya. Nih sholat qobliyah subuh itu kan pahalanya khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia isinya. Nih sholat mutlak ya oleh pahala ngono wae. Pahala apa? Pokoknya oleh pahala. Jadi semacam itu membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Begitu juga dengan apa tadi? Ini puasa di bulan Syawal. Itu kan jelas, pasti. Ini poso apa iki? Kok poso Syawal? Senin Kemis atau kah poso? Ini apa tadi? Nazar. Dipastikan. Ini poso apa? Itu menentukan nilai dari ibadah tersebut. Lah, ini itu namanya apa ya? Namanya niatul amal. Niatul amal. Jadi amal itu meskipun benar, salah niat gak sah. Niat meskipun benar, salah niat gak sah. Contohnya apa? Yuk sekolah subuhmu. Anak contohkan lain ya. Jadi niatnya bener, tapi kok niatnya bener, amale bener, salah niatnya. Ono wong itu ket mabung ini ku ngelembur sampai subuh, ngelembur sampai subuh. Bar subuh niku sholat, setelah sholat lanjut kerja sampai jam 9:30 baru selesai. Ngawan tuh pol, akhirnya ngomong nih bojone, Bu, aku tak turu bu ya. Engko nih pas adzan zuhur tolong dibangunkan. Nggih Pak. Tuhur itu diomongi karo bojone, ngomongin digugah. Mas, bangun Mas. Tuhur, yo, ngono yo. Tapi setengah gak sadar ngomong iya, aku gak sadar. Karena iyo gitu, sama istrinya ditinggal. Dikira ya sudah berangkat ke masjid. Ternyata bablas turu. Bangun jam 2. Nah, orang sing biasa rajin jamaah, bangun tetap itu gak jamaah, pening, pusing, bingung. Kan biasa jamaah. Ya kok sing gak tahu jamaah kok ngejamaah pening ngono. Ini. Jadi sing biasa jamaah, gak jamaah itu pening, rasanya ada yang hilang dari hidup. Ada yang hilang dan itu kenikmatan ya, kawan. Kalau merasa kehilangan pahala. Ini wong itu kan susah kadang-kadang merasa kehilangan dunia. Ini orang itu bahagia, itu orang yang merasa kehilangan pahala. Ya Allah, aku gak jamaah ngono. Karena bingung tetap ngantuk masian. Dolok jam itu mata neriep-riep, astagfirullah. Jam 4 belum sholat asar. Bangunin jam berapa? Jam 2, tapi karena saya riep-riep, jam tangan itu angka loro. Ini ketoke 4. Karena ketoke 4, astagfirullah. Kehilangan sholat asar jamaah, langsung bangun, wudu,
Salat ikhlas lillahi ta'ala, salat khusyuk lillahi ta'ala. Niatnya salat asar wong jam 4 toh. Dia kan ngerasain jam apa? Salat asar. Setelah salat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, astagfirullah ya Allah. Loh, jam lurus perapat. Jam lurus perapat. Ndelok jam. Loh, jam lurus perapat. Duh, jam lurus perapat. Kepiye iki? Keluar kamar, keluar rumah. Matahari masih di atas. Berarti salah. Pertanyaan saya, sholat tadi itu sah napa mboten? Sholat tadi itu jadinya sholat apa? Hah? Sholat tadi jadinya sholat apa? Enggak zuhur, enggak asar. Loh kok enggak zuhur? Enggak zuhur karena salah niat, jadi enggak zuhur. Enggak asar karena belum masuk waktu. Belum masuk waktu. Jadinya sholat lagi sholat duhur. Nanti kalau asar, sholat lagi sholat asar. Loh yang tadi berpahala apa mboten? Berpahala. Pahala sholat? Pahala sholat salah. Pahala sholat mutlak. Pahala sholat mutlak. Itu padahal takbiratul ihrami bener. Tahi apa itu? Al-Fatihah bener, ruku'i bener, sujudi bener, salami bener, tahiyat bener. Sing salah niat. Makanya Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung apa? Niati. Yang kedua, niat itu tamyizul ibadat minal adat. Bedakno mana ibadah, mana yang bukan ibadah mahdhah. Amale podo, tapi pembeda ini ibadah itu mboten. Piye gambarane? Gambarane ngene, Mak. Kalau ada orang itu berangkat sepeda motoran. Yo kemarin sebelum Surabaya udan itu kan umum toh. Oh panas nih, panas sih. Jam 7 itu berangkat. Jam setengah 11 itu panas gak kuat panas sih. Cari apa? Cari masjid karepe ngene pipis karo istirahat, karo istirahat. Cari masjid karena yang kepikiran dalam otaknya itu adalah untuk menyegerkan badan. Dia masuk kamar mandi, pipis terus melakukan gerakan untuk menyegerkan badan. Yuk cuci muka, yuk cuci tangan, cuci kanan, yuk gini basuh ini, mulai usap terus cuci kaki. Terus sewaker alhamdulillah, terus selesaian di masjid. 10 menit kemudian azan. Pertanyaan saya, gerakan tadi kan persis kayak gerakan wudu toh. Basuh muka, basuh tangan, kanan, tangan kiri, ngusap kepala, ngusap telinga, terus basuh kaki. 10 menit kemudian azan. Wajib wudu lagi mau mboten? Tadi sudah gerakannya wudu. Ya, wajib wudu lagi karena tadi itu enggak wudu. Tadi itu namanya bersih-bersih badan. Nyegerno badan. Itu niatnya yo nyegerno badan. Tapi kalau seandainya ada orang kedua gini kasusnya sama tadi persis. Jam setengah 11 itu panas. Akhirnya mampir masjid. Saat masjid turun dari sepeda motor itu dia lihat jam 11. Sekalian wudu lah, ya. Yo kepipis, ning kamar mandi pipis terus dia itu nyegerkan badan, niati sekaligus wudu. Terus lesehan 10 menit kemudian azan. Wudu lagi apa mboten? Tidak. Karena dia sudah wudu. Bedanya apa antara yang pertama dan yang kedua? Niat. Innamal a'malu binniyat. Jenengan itu berkumpul suami istri. Ngoten nggih. Terus junub toh. Terus omahe bocor. Yo mbok omahe bocor napa? Yo gendenge melorot napa pokoke omahe bocor. Terus jenengan metu karena bocor, tandai sama istrine karo bak. Terus jenengan keluar, naik ke atas genteng. Menerkan. Yani menerkan genteng, ngomong karo bojone, "Mboten Bu, pun." Ngono ya, selesai turun. Bapak ando mandi lagi mau mboten? Wis basah kuyup kademen. Iku jam 12 bengi. Wis kademen, turun mandi junub lagi napa mboten? Kok bingung sih? Tergantung niate. Nek pada waktu keluar ndure genteng kalau mau, itu niatnya cuma benerin genteng tok, turun-turun mandi lagi.
Tapi ini dhuwur genteng mau kebetulan ngono ya. Sekalian mandi junub, mun karo mundurin genteng sekalian mandi junub. Turun-turun anduan selesai. Bedanya apa? Niat. Innamal a'malu binniyat. Yang satu jadi ibadah mandi junub, yang satu jadi benerin genteng. No. Yang benerin genteng tok. Kenapa bedane? Niat. Innamal a'malu binniyat. Paham nggih? Niku jenenge niyatul amal. Niyatul amal. Jam piro iki? Yang kedua. Niyatul ma'mul lahu. Niyatul ma'mul lahu. Niyatul ma'mul lahu itu sampeyan jenengan tatkala beramal itu untuk siapa? Untuk Allah ikhlas. Apa kepingin dipuji? Apa hanya kepingin dapat dunia? Itu namanya niyatul ma'mul. Jadi kalau niyatul amal itu kaitannya dengan sah dan tidaknya amalan. Kalau niyatul ma'mul itu kaitannya dengan diterima dan tidaknya satu amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang itu sholat malam. Ada 3 orang niku sholat malam. Yang satu dapat pahala. Yang satu gak dapat pahala dan dosa. Yang satu malah syirik. Padahal sholat malam. Yuk podo-podo sholat malam, yuk podo-podo khusyuk. Yang satu dapat pahala. Sinten? Sholat malami ikhlas lillahi ta'ala. Yang satu gak ada pahala terus dosa. Siapa? Sholat malami dia itu riya lillah, tapi diapi-api ben dipuji karo mentuani atau apa ngono ya. Akhirnya riya. Yang satu sholat malam prasyarat dolek duwe. Ono tau sebagian wong sholat malam gara-gara dolek duwe. Ono sholat malam itu karepe yani ngomong ning Pak Yai. Pak Yai napa ngomong karo sapa ngono, karo wong pinter. Mbah kula niku pripun, Mbah? Yani tambah nambah mati. Tani yani purut, ini nyupir nabrak, ngono ya, nyatpa masuk angin, ini dagang rugi, ini pripun carane? Akhirnya sama, lah sampean kepingin dadi wong sing lancar usaha itu Pak, gue, yo amal noiki, pertama sholat bengi jam 2, ojo sampai ketinggalan, harus jam 2, weh. Muleo bangun biasa iku salat subuh niku jam 7. Saiki itu yani jam 2 bengi itu bangun untuk sholat. Niatnya satu. Apa? Ini ndolek duit. Niatnya itu ndolek duit. Ini bukan sekedar riya kali ini. Ini tuh namanya tolabud dunya bi amalil akhirah. Dolek donya karo amalan akhirat. Dan itu syirik. Loh. Dan itu syirik. Nah, yo koyo yani ustaz ngono. Iku nek wong, saiki aku nggih contoh ustaz. Ustaz itu ngajar di pesantren ono sing pahalai besar. Ono sing ora oleh pahala. Ono sing malah dosa. Sing malah dosa. Kewayahe udah dikiai tapi malah dosa. Sing oleh pahala besar sinten? Sing ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas lillahi ta'ala. Engko di akhir bulan dikai amplop, alhamdulillah. Amplop isine kuwandel, alhamdulillah. Isine kuwandel 2000-an, alhamdulillah. Isine kuwandel ternyata kertas, alhamdulillah. Rawan isine, alhamdulillah. Isine kuwandel 100.000, alhamdulillah. Sebab kan enggak ada niat. Niat awal adalah ngajar. Kemudian dapat sesuatu, maka itu kan namanya hadiah. Bahasanya itu bahasa hadiah, bukan ujrah. Jadi bukan upah. Ngerti nih? Bahasanya itu bahasa hadiah. Itu pertama. Ikhlas lillahi ta'ala. Yani gak pernah awal ngajar itu yani mau ditari sama temennya, Ustaz. Tolong Pak Ustaz ngajar di sini. Wani piro? Yo gak tau ngono. Wis pokoke ndolek waktu. Waduh, ana gak ada waktu ke sana. Tolong Ustaz.
Pikir. Ya wis lah, bismillah, anak sematkan. Jadi nggak pernah kepikir engko ono sing ngekeki alhamdulillah, ono sing ngekeki alhamdulillah. Yani waktu ini bisa berangkat enggak ya semacam. Insyaallah orangnya ikhlas lillahi taala. Tapi ono wong loro, orang jenis yang kedua, dia itu untuk apa? Yani murni cari dunia. Jadi ngajari pesantren itu kerja. Dianggap aja kerja di perusahaan. Jadi gonok niat ibadah, niatin dolek duit. Ini tuh sangat amat berbahaya. Itu bendino nambah dosa padahal bendino dianggap kiai. Kenapa? Ini namanya tolabud dunia bi amalil akhirah. Dolek dunia tapi amali amal akhirat. Yang ketiga itu wong ngaji riya ben ketok pinter, ben ketok opo, ben dipuji-puji dadi wong, ben disanjung, ben dihormati. Maka itu juga berbahaya. Podo ngajari sama-sama itu tapi amal niatnya beda. Namanya niatul ma'mul lahu. Lah, niat ma'mul lahu, niat yang pertama tadi kaitannya dengan kajian fikih, sah napa mboten. Niat yang kedua ini kaitannya dengan kajian apa? Tazkiyatun nufus, ikhlas napa mboten. Jadi, niat yang pertama kaitannya itu sah apa enggak? Niat yang kedua kaitannya itu yani dapat pahala, yani apa? Apa tidak? Ini sah dan dapat pahala itu bukan dua yang menyatu, itu bisa-bisa. Kadang-kadang ono amal itu sah tapi nggak berpahala. Ono amal itu sah tapi berpahala. Kan muncul 4 kondisi. Niatul amal sama niatul ma'mul. Akhirnya muncul 4 kondisi. Niat amale bener, niat makmule bener, itu pertama. Yang kedua, niat amale bener, niat makmule salah. Itu yang kedua. Nomor 3, niat amale salah, niat makmule bener. Ketiga. Yang keempat, niat amale salah, niat makmule salah. Keempat. Yang kelima, rono. Yang keempat, wong loro kok, loro kan 4. Jadi 4. Sekarang yang pertama, apa contohnya? Niat amale bener, niat makmule bener. Salat asar nanti niatnya salat asar, amale salat asar, ikhlas lillahi ta'ala. Niat amali benar, niat makmule benar, maka sah dan berpahala insyaallah. Yang kedua, niat amali benar, niat makmule salah. Oh, yuk sholat asar niatnya asar, amali amal sholat asar tapi riya. Sah dalam arti yuk nggak ada gugur kewajiban, nggak ada kewajiban untuk mengqadha. Sah, tapi oleh pahala enggak. Salah. Yang ketiga, niat amale salah, niat makmule bener. Niat amale salah, niat makmule bener. Wong kerinan mau, karipan mau, sing bangun jam loro tapi sholat asar mulu. Itu niat amale salah, niat makmule bener. Apa hukumnya? Enggak sah, tapi enggak sah tapi dapat pahala. Pahala apa? Pahala sholat mutlak. Tapi nggak sah. Ngulangi duhur, ngulangi asar. Nggak sah. Terakhir, niat amali salah, niat makmuli salah. Iki bangetan kali. Yo, wis niatnya salah, riya pisan. Yo wis gak sah terus apa? Kok oleh pahala. Jadi nggak dapat, jadi pahala. Jadi itu 2 hal yang terpisah. Makanya Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amaliku tergantung kepada niatnya. Ini pada niatnya dan sesungguhnya semua orang tergantung kepada apa yang dia niatkan. Baik, terakhir ya, Wan. Ini kalau dibawa boleh. Ini sampai asar gak bisa kabar ini. Ini ada hadis itu. Kapan-kapan masalah yang lainnya. Kita masuk sekarang pada contoh. Rasulullah mengatakan faman kanat hijratuhu. Ini itu namanya studi kasus. Jadi Rasulullah membuat kaidah innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu kaidah umum.
Ya berlaku di sholat, berlaku di poso, berlaku di haji, berlaku di taklim, berlaku di azan, berlaku di imam, berlaku di ini, berlaku semua masalah. Ngerti nggih? Lalu Rasulullah ngasih contoh. Jadi faman kana hijratuhu itu jangan difahami kasus niat, masalah niat cuma masalah hijrah, bukan. Faman kana hijratuhu itu kasus, contoh kasus. Contoh kasus. Gambarane ngene lho, wong hijrah. Ngono gambarane contohnya itu wong hijrah. Hijrah dari kota Mekah menuju Madinah. Kenapa yang dibuat contoh oleh Rasulullah ke hijrah? Hijrah itu ibadah mengumpulkan semua unsur ibadah. Ibadah hati, ibadah badan, ibadah harta, ibadah nyawa, kumpul jadi satu. Ibadah hati, nek wong gak karep budal, ya ora budal-budal. Sapa arep maksa. Ibadah badan, itu bayangkan zaman itu Mekah Madinah 450 kilo. Rongono pesawat, rongono bis, rongono sepeda motor. Ini berangkat ini. Yang ketiga, ini apa itu ibadah harta. Kenapa? Wong Mekah itu membolehkan orang muslim budal di Madinah asalkan hartanya ditinggal. Total ditinggal. Abdurrahman bin Auf ini kan konglomerat kota Mekah. Pada waktu berangkat di Madinah nggak bawa apapun. Jadi itu ibadah harta, ibadah nyawa. Wong hijrah tatkala itu taruhannya nyawa. Kenapa? Melewati padang pasir luas dan mereka nggak bawa bekal. Loh, ibadah yang gabungan ibadah apa mau? Hati, ibadah badan, ibadah harta, ibadah nyawa. Kumpul jadi satu. Nek niate gak karena Allah, gak ada gunanya. Nek niate hanya karena calon bojoku hijrah go bapak, aku gak hijrah pisan lah, patah hati. Ya oleh ya nih bojo iku tok. Oleh ya cuma istri itu aja. Itu kata beliau, faman kanat hijratuhu aw imra'atin yankihuha. Atau timbang di Mekah gak duwe pegawean, barengan di Madinah yang bisa dapat pekerjaan. Yang Madinah karena itu, ya niatnya hanya karena itu. Itu kenapa Rasulullah membuat contoh hijrah. Tapi ini berlaku bagi yang lain juga, dan hadis semacam ini para sahabat sekalian bawahnya. Beliau ngasih kaidah kemudian membuat contoh. Ambil satu hadis inilah sebagai contoh. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Allah itu mewajibkan untuk berbuat baik kepada siapapun dalam kondisi apapun. Itu kaidah. Lalu beliau ngasih contoh. Contoh nih, faman yani fa idza dzabaha fa idza qatala falyuhsin al-qitlah. Nek kalau ada orang bunuh sing apik to, mateni wong sing apik. Nek ada orang fa idza dzabahtum fa ahsin adzibha. Nek kapan sampean bele sing apik. Carane piye? Pisau ini tajamkan buat binatang itu tersembelih dengan nyaman. Apakah berbuat kebaikan itu hanya dalam kasus pembunuhan dan penyembelihan? Enggak, semua bidang. Tapi ini namanya contoh kasus. Nek mateni orang itu aja harus berbuat baik. Nek membunuh binatang, menyembelih binatang itu aja harus berbuat baik, apalagi karo tonggo, karo konco, karo orang tua, karo ini, karo yang lain. Maka begitu juga dengan sini. Hijrah sekelas ibadah yang mengumpulkan hati, badan, nyawa, harta. Nek gak ikhlas, gak ada gunanya. Apalagi mek sholat, ibadah badan to. Apalagi mek zakat, ibadah harta to. Apalagi ibadah-ibadah yang itu hanya satu sisi. Lawang ibadah yang mengumpulkan semua sisi saja, nggak ada manfaatnya, enggak ikhlas. Apalagi ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi apalagi jadi ibadah-ibadah yang lainnya. Itu makna dari hadis ini secara umum yang berkaitan dengan jadi hadis innamal a'malu binniyat. Imam Nawawi rahimahullah taala menyebutkan hadis ini di awal hadis Arba'in Nawawi. Beliau itu ingin memberikan satu isyarat. Sampian belajar kitab iki ikhlaso. Nek gak ikhlas ra ono gunane. Sadurunge mlaku hadis kedua, hadis ketiga, hadis keempat,
hadis ke-40 ben kita datang yang sini itu apa? Berpahala, ikhlaskan belajar itu lillahi ta'ala, mencari ilmu, menghilangkan kebodohan untuk diri kita, untuk mencari keberkahan Allah, yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Nggih. Baik, ada yang mau disampaikan monggo barakallahu fikum sebelum Anda tutup majelis kita. Tadi saya mulai jam 12 kurang seperempat, sekarang jam 1 kurang seperempat, pas 1 jam. Monggo para ikhwah, barangkali ada yang mau disampaikan barakallahu fikum. Iya. Jika seorang beramal, Hah? beramal untuk tujuan mendapatkan yang bisa mendapatkan harta atau dalam hidupnya. Tapi ada dalil seperti siapa yang ingin dipuaskan istrinya dan sebagainya, maka sebulan pada bulan, maka itu bukan termasuk orang berikutnya diamalkan. Orang beramal itu ada 4 beramal ya, yang kaitannya dengan pertanyaan jenengan itu ada 4 macam. Pasti tuh Pak. Oh ya, singkat ya. Pertama, nih orang beramal akhirat niku nggih, itu ada 4 macam. Yang pertama, orang beramal lillah ta'ala. Wis gak mikir pahala, yuk gak mikir surga. Pokoknya kenapa mas sampean amal mas? Yuk karena ini perintah Allah, aku ingin menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhlas, berpahala dan yakin mesti akan dapat Allah hasilnya dunia akhirat. Kenapa para jamaah sekalian? Karena hasil itu koyo uang iku, hasil dari amal itu koyo orang itu gawe amben. Nek uang itu gawe amben mesti duwe longan. Ngerti longan mboten nyamian? Itu lho ni sore amben iku lho, iku jenenge apa? Kolong. Longan, kolong. Pokoknya sampean gawe amben mesti ndelok. Meskipun gak niat, aku gawe amben, kepengin duwe kolong, ngono ya ora. Ini pokoknya secara otomatis. Itu yang pertama. Yang kedua, orang beramal lillah, ikhlas karena Allah, arep-arep dapat pahala ben masuk surga, tidak dari neraka. Ini juga ikhlas, selevel dengan yang pertama. Selevel dengan yang pertama. Yang pertama tadi apa? Amal gak mikir pahala, pokok ini perintah Allah dijalankan. Yang kedua, amal lillahi ta'ala, mikir pahala, kepingin surga, terhindar dari neraka. Yang kedua ini para jemaah sekalian, itu selevel dengan yang pertama. Jangan katakan yang kedua ini salah, kayak sebagian yakni para hulat sufiyah, orang-orang yang mengatakan amal sing golek pahala itu ora ikhlas itu. Salah. Kenapa? Lawang Rasulullah SAW aja mengajarkan kita cari pahala. Allahumma inni as'alukal jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin aw amal. Ya Allah, aku itu kepingin atau aku mohon kepadamu surga dan mendekatkan amal menuju ke surga. Itu yang kedua. Yang ketiga. Nggih, yang ketiga. Amal lillah. Ngoten nggih? Ngarep pahala. Tapi juga arep-arep janji dunia yang datang dari Allah dan Rasulnya. Datang dari Allah dan Rasulnya. Jadi afwan kalau ada beberapa masalah niat yang gak tercakup. Jadi ini bahas niat itu tak boleh. Tapi gak apa-apa lah. Ini singkat-singkat, jenenge juga kajian Arba'in Nawawi kan gak boleh panjang-panjang. Ini kan masih awal. Jadi yang ketiga itu apa tadi? Lillah. Ngerti nggih? Ngarep-ngarep pahala. Sama arep-arep janji Allah dan Rasulnya untuk urusan dunia. Tapi janji ini dari apa itu? Nomor sekian belakangan. Tapi pertama ikhlas lillahi ta'ala, cari pahala kemudian itu. Dan itu banyak. Ya kayak tadi sabda Rasulullah SAW, man ahabba yubsatalahu fi rizqi wa yunsa'lahu fi ajali falyasil rahimah. Barang siapa yang kepingin rezekinya diluaskan, terus apa? Umurnya dipanjangkan, sambungan silaturahim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dawu marzakum bisadaqah." Yani obati orang sakit kalian dengan cara bersedekah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu banyak.
Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Sapane wong sing bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepada dia jalan keluar kesulitan hidupnya dan ngasih rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Bahkan pada waktu jelang perang, itu Rasulullah pernah bersabda, "Man qatala qatilan falahu salabu." Siapa orang yang bisa membunuh orang kafir, maka perkakasnya wong kafir sing nempel itu bunya silakan diambil langsung. Silakan diambil langsung. Tapi yang nempel yo. Tapi nggak mungkin tengah-tengah perang ding mati. Wah, jami kafir rek. Jupuk tangane kesebut wong mati pisan. Loro kabeh. Loro kabeh. Tapi hadis-hadis semacam itu, seandainya ono wong itu laku ibadah lillah, karep pahala, tapi kan eling janjinya Rasulullah mau. Eling to jenenge wong. Eling semacam itu, maka itu juga sah dan masih ikhlas, tapi nilainya berkurang seiring dengan porsi keinginan dunia itu. Seiring dengan porsi keinginan dunia. Semakin porsi itu naik, semakin nilainya berkurang, tapi tetap ikhlas dan nggak berdosa. Betul nih, tetap ikhlas dan tidak berdosa. Yang paling baik itu nggak usah mikir. Mau nggak mikir juga oleh kok. Nggak mikir juga oleh. Bilang itu, mau nggak ambil itu dorongan. Yakin tuh itu, pasti. Ini. Lah yang terakhir itu, yang nggak pertama, nggak kedua, nggak ketiga. Wong amal bukan karena Allah, tapi seandainya nggak karena janji dunia itu, aku gak kepingin sholat, yo gak kepingin poso, yo gak kepingin zikir, yo gak kepingin, itu murni cari dunia, murni cari dunia. Itu yang amalud dunia bi amalil akhirah, sampai pada level kesyirikan. Ini sampai pada level ini kesyirikan, murni untuk mencari dunia. Aku nih gak duit bayaran ya ora gelem ngajar, nampung aja barang. Ini semacam itu. Jadi nggak ada niatan itu. Allah Subhanahu wa taala yang semacam waduh. Ya wis rawo. Apakah boleh menggabungkan niat 2 salat sunnah, salat 2 rakaat dengan niat tahiyatul masjid dan salat duha? Masalah ini para jamaah sekalian masyhur dalam dunia fikih dengan masalah tadakhul. Dalam dunia fikih dikenal dengan istilah tadakhul. Tadakhul itu 2 ibadah menyatu jadi satu kesatuan. Itu boleh dengan 5 syarat. Niku sing dawa, makasih dikit dawa tadi ini. Itu boleh dengan 5 syarat sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala dalam Qawaid Ibnu Rajab. Secara umum ini jamaah sekalian, menggabungkan antara 2 niat itu boleh dengan beberapa syarat. Kita aja lah, yang penting-penting aja beberapa syarat, nggak usah 5, beberapa syarat. Yang pertama, amale jenisnya sama, jenis dan tata caranya sama. Yang kedua, waktu pelaksanaannya sama. Jadi yang ketiga, salah satunya bukan qadha. Yang keempat, salah satunya tidak ikut, bukan amal tabi, bukan sekedar ikut. Yang kelima, saling bisa mengisi, saling bisa mengganti. Dikatakan iki ya iso, dikatakan ku ya iso. Gambarnya gini. Nggih, gambarnya begini. Jenengan mau berangkat duhur-duhur, azan budal di masjid. Di hadapan jenengan ada 2 sholat. 1 sholat tahiyatul masjid, 2 sholat qobliyah duhur. Ngerti nggih? Sholat qobliyah duhur. Ini ada 2 sholat terjadi di waktu yang sama. Pertama, 2 sholat itu tata caranya sama persis gitu. Nggak ada bedanya. Yang kedua, waktu pelaksanaannya sama persis gitu. Yang ketiga, salah satunya bukan qadha. Makanya gabung antara puasa qadha Ramadan sama puasa Syawal itu nggak boleh, karena salah satunya qadha. Ini salah satunya qadha. Itu yang pertama. Yang ketiga, yang keempat, salah satunya tidak tabi. Tidak tabi itu jadi antara salat subuh dengan salat
qobliyah subuh. Salat qobliyah subuh itu ikut apa ya? Ikut subuh nih. Ini ikut subuh nih. Maka jangan gandeng. Ikut salat qobliyah sekaligus salat subuh nih. Penak men. Ngene. Salat qobliyah dhewe, salat subuh dewi. Yang ketiga, yang kelima itu saling memasuki. Saling memasuki itu pripun? Saling memasuki itu, yuk, nek kalau jenengan sholat ke masjid, sedang azan kemudian berangkat ke masjid. Ini dikatakan sholat tahiyat, benar apa mboten? Benar. Dikatakan sholat qobliyah, benar apa mboten? Benar. Benar. Maka kalau digandengkan jadi satu itu sah dan dapat pahala duanya. Yang dapat pahala yang duanya. Ini. Tapi kalau sampai amale bedo, ojo. Salat duha karo salat hari raya. Ono sebagian model wong-wong itu. Ustaz pripun Ustaz ya? Ustaz ana berada di komunitas yang salatnya itu besok Ustaz. Lah besok itu kayaknya kata pemerintah belum hari raya, besok masih tanggal 30 Ramadan. Tapi nek aku gak sholat hari raya Ustaz, Senin ini usah kampung Ustaz. Nek gimana Ustaz? Nek aku tetap budal di masjid, budal di lapangan. Tapi saya poso Ustaz. Lah engko pada waktu orang-orang sholat hari raya, aku melok sholat Ustaz. Tapi ini ada sholat duha. Ngono kok pripun Ustaz? Ya ojo Mas. Ndi ono ceritanya sholat duha 7 karo 5. Ndi ono ceritanya sholat duha itu 7 dan 5. Yo sampai yo imbulas munadi ngono lho pokoke enggak ikut sholat atau enggak ikut sholat kalau memang yakinnya itu besok masih tanggal 30. Jadi nggak tadi ya, itu salah global perincian, tapi itu global gitu. Global. Kalau mau diperinci yo panjang. Kalau mau diperinci panjang karena itu salah satu di antara masalah rumit dalam dunia. Salah satu di antara masalah rumit itu masalah tadakhul. Namanya tadakhulul ibadat. Yang tadakhul ini ahli ibadah. Contoh kasusnya, misalkan jenengan mantun subuh niku kumpul suami istri, ngoten nggih. Ini kumpul. Terus setelah itu waya ning sawah budal sik, ngono, waya ning toko budal sik. Setelah jam 10 pulang, arep budal ke masjid. Ingat kali ini hari Jumat, ngono toh. Terus mandi Jumat. Gak eling kalau isu mau kita ngonoan. Ini kita semuanya gak iling. Ilingnya sekarang hari Jumat. Niate mandi Jumat. Ba'da sholat Jumat kepikiran astagfirullah iya. Aku mula kumpul sama istriku tapi mandi mau niatnya Jumatan tok, nggak niat mandi junub. Pertanyaannya, sholat Jumatnya sah apa mboten? Lo tau bingung toh? Bingung. Aku bingung kok. Itu namanya apakah mandi tadi bisa berlaku untuk junub apa tidak? Itu namanya tadakhul al ibadah. Tadakhul ibadah. Kapan-kapan lah Pak. Oh jam mikir iku sik yo. Allahu a'lam. Insyaallah subhanahu wa ta'ala ini kita pelajari, mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.